الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أفضل خلق الله وأعظم خلق الله وأتم خلق الله وأذكى خلق الله وأفضل خلق الله عند الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقاء الله. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن التقوى مدار كل السعادة كما أن اتباع الهوى رأس كل الشقاوة فاتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين وزمرة الموحدين رحمكم الله. Bila kita menginginkan hidup penuh kebahagiaan, maka hendaklah kita tidak boleh jauh dengan Nabi Muhammad. Bila kita ingin hidupnya penuh dengan kesenangan, penuh dengan ketenangan dan ketenteraman, maka hendaklah kita tidak boleh menjauh daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa apa saja yang disentuh oleh tangan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berubah menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih cakap dari apa yang sebelumnya. Ma min syai'in massathu yadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam illa in qalaba ajmala wa akmala wa ahsana mimma kana fi. Tidaklah sesuatu yang bersentuhan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disentuh oleh tangan mulianya Nabi, melainkan sesuatu itu akan berubah menjadi lebih baik, lebih mulia, lebih cakap, lebih bagus dari apa yang ada pada dirinya tadi sebelumnya. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meski hijrahnya Nabi terjadi pada bulan Rabiul Awal, namun kita peringati hijrah sebagaimana Sayyidina Umar tetapkan 1 Muharram sebagai bulan-bulan Muharram sebagai bulan 1 hijrah. Dalam perjalanan hijrah Nabi, betapa banyak pelajaran-pelajaran yang mesti dipetik oleh kita kaum muslimin. Karena berbeda antara hijrah
dan Isra Mi'raj. Bila Isra Mi'raj segalanya dipersiapkan oleh Allah. Kendaraan yang akan dinaiki paling cakepnya kendaraan burak. Bila kemudian itu dikawal oleh malaikat yang tingginya malaikat Jibril dan Mikail, sementara hijrah harus mengeluarkan uang dari kocek sendiri, beli unta namanya unta uswah, harus panas dingin. Bagaimana perjalanan demi supaya Islam sampai ke seluruh penjuru dunia termasuk di daerah kita, saudara. Madinah kala itu namanya Yasrib. Yasrib itu daerah yang begitu banyak wabah. Bertahun-tahun wabah menular dan mematikan ada di Madinah. Kalau kita mengintip sejarah wafatnya ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi umur 2 bulan dalam kandungan ibunya, beli makanan untuk 4 bulanan anaknya, terkena wabah juga di Madinah yang akhirnya meninggal dunia. Ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan suci dan mulia, Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha, saat Nabi umur 6 tahun, ziarah anaknya dibawa untuk ziarah kepada abahnya, pun juga terkena wabah Madinah Yasrib kala itu, yang akhirnya tidak bisa tertolong, meninggal di tengah jalan di Abwa. Begitulah Yasrib. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, betapa Madinah berubah menjadi turabuha syifa, tanah-tanah Madinah menjadi obat karena disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah adalah kota yang tidak dirindukan oleh banyak orang. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam injakkan kakinya di Madinah, bersentuhan dengan tubuh mulianya Rasulullah, maka berubah Madinah menjadi kota suci yang keberkahannya 2 kali lipat daripada keberkahan kota suci Mekah. Madinah sebelum Nabi hijrah tidak ada namanya Raudhah min Riyadhil Jannah, tidak ada namanya taman di antara taman surga. Ketika Nabi ada di situ, maka ma baina baiti wa minbari Raudhah min Riyadhil Jannah. Madinah bukan kota yang diimpikan oleh banyak orang, bukan kota yang terkenal. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah, maka menjadi mulia adanya. Al-Imam Ibrahim Al-Laqani, saudara, di dalam kitabnya Jauharul Tauhid, bagaimana merinci satu demi satu tentang mukjizatnya Rasulullah dalam perjalanan hijrah itu. Wa mukjizatuhu katsiratun ghurar, minha kalamullahi mukjizul bashar. Mukjizatnya Rasulullah itu amat sangat banyak dan semuanya cakap-cakap bagus-bagus, cemerlang. Perjalanan hijrah, dalam setiap derap langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak mukjizat yang bisa kita pelajari dan ambil ibrah buat kita bersama. Satu di antaranya, ketika Nabi jalan di perkampungan namanya Wadi Budaid, maka kemudian Nabi mengalami lapar. Karena kala itu perjalanan 4 orang, Nabi ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar membawa budaknya namanya Amir bin Fuhairah dengan Google Map penunjuk jalan tercepat, jalan tikus menuju Madinah. Seorang non muslim namanya Abdullah bin Uraiqid, saudara. Maka kemudian itu Nabi mampir dalam sebuah gubuk reot milik seorang perempuan namanya Ummu Ma'bad. Nama aslinya Sayyidah Atikah binti Khuwailid Al-Khuzaiyah. Maka kata Nabi, adakah makanan?
Maka kemudian itu kata Ummu Ma'bad, tidak ada kurma, tidak ada tamar. Maka kemudian Nabi melihat ada kambing kurus, kerempeng. Maka kemudian ditanya sama Nabi, ma hadhihi syat, kambing apa ini? Kata Ummu Ma'bad bilang, suamiku menggembala kambing. Ini kambing adalah kambing sakit, tidak bisa jalan dia, tidak bisa jalan. Jadi sehingga dia tertinggal oleh kawan-kawannya. Kata Nabi, bolehkah saya pinjam? Kata Ummu Ma'bad, silakan. Lalu kemudian dipegang itu kambing yang kurus penyakitan oleh tangan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara, ma min syai'in massathu yadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam illa in qalaba ajmala wa ahsana wa atamma mimma kana fi. Apa saja yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad maka berubah menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih cakep dari sebelumnya. Maka ketika kambing itu yang kurus, susunya tidak ada, dipegang oleh Rasulullah, berubah menjadi gagah cakep itu kambing, sampai susunya banyak airnya, dan diperas oleh Rasulullah SAW. Dapatlah satu muk, diberilah minum tuan rumahnya sebagai pemilik kambing, namanya Ummu Ma'bad. Lalu kemudian itu diperas lagi oleh Rasulullah, diberikan kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian diperas lagi oleh Rasulullah, diberikan kepada Amir bin Fuhair, diperas lagi oleh Rasulullah, diberikan kepada Abdullah bin Uraiqin, diperas lagi oleh Rasulullah, diminum oleh Nabi, karena memang saqil qaumi akhiruhum, yang bagi-bagi berkah mengambilnya belakangan. Maka itulah adab Islam. Maka udah Nabi minum terakhir, dan diperas lagi oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk suaminya Ummu Ma'bad. Maka begitulah saudara, apa saja yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad akan berubah menjadi lebih baik. Maka bagi kita bersama harus pandai di hijrah ini menghadirkan Rasulullah dalam hidup dan kehidupan kita. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa'lamu, ketahuilah bahwa ada di tengah-tengah anda Rasulullah. Kita harus menghadirkan Rasulullah di hijrah ini. Kita harus benar-benar hijrah ruhiyah kita. Pelan-pelan kita harus menghadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Mulailah kita dari yang terkecil. Pakailah kita sandal dengan kaki kanan dulu. Copotlah kita sandal dengan kaki kiri. Pakailah kita baju lewat tangan kanan, copotlah lewat lengan kiri. Lalu kita pakailah baju kancingin dari bawah dulu sampai ke atas. Copotlah baju dari atas sampai ke bawah. Masuklah kita ke masjid, kaki kanan dulu. Keluarlah kita dari masjid, kaki kiri dulu. Masuklah kita ke rumah, kaki kanan dulu. Keluarlah kita dari rumah, kaki kiri. Begitulah kita harus pandai menghadirkan Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam untuk di dalam tengah-tengah kehidupan kita. Bila kita berpenyakit dalam hidupnya, begitu banyak dituliskan oleh ulama-ulama di dalam kitab-kitab mereka, seperti Imam As-Sakhawi di dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi Sholati al-Habib Syafi', betapa orang banyak yang sakit, lalu kemudian berta'alluq menghadap kepada Rasulullah, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berubah sakit itu diberikan kesembuhan oleh Allah dengan keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mengalami kesulitan hidup saudara, bila hari-hari ini kita mengalami kepusingan urusan dunia, bila kita hari-hari ini mengalami kepusingan bagaimana istri kita belum dengar apa nasihat kita, bila sampai detik ini kita masih bingung bagaimana ngurus anak-anak kita yang belum mau dengar nasihat-nasihat kita, petuah-petuah kita, bila kita dibingungkan oleh urusan dunia yang begitu mumet pada otak kita, merasa buntu kita, tak boleh kita stres, tak boleh kita bingung. Kita punya Nabi Muhammad. Banyakin
bersolawat kepada Nabi Muhammad, banyakin bertakluk kepada Rasulullah. Sebanyak-banyaknya kita harus banyak mendekat kepada Nabi Muhammad. Bila kita mampu sedikit demi sedikit, setapak demi setapak mampu menghadirkan Rasulullah, sehingga kita berubah hijrah dari tadinya kurang akrab dengan Nabi Muhammad menuju pelan-pelan keintiman Nabi Muhammad. Yang tadinya kita ada kebingungan dengan menghadirkan Rasulullah, yakin, hakul yakin, wallah in qalaba ajmala wa ahsana wa atamma mimma kana fi, maka akan berubah keadaan hidup kita, benar-benar hijrah kita, ruhiyah kita. Dan ini adalah hal yang paling penting bagi kita umat di akhir zaman. Wal muhajiru man hajara mimma nahallahu anhu wa rasuluh. Maka hijrah kita, bagaimana kita bisa meninggalkan hal-hal buruk, hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Pelan-pelan kita harus mengidolakan Nabi Muhammad. Pelan-pelan kita harus mengukur diri, bagaimana kita harus mengakrabkan diri dengan Nabi Muhammad. Inilah haqiqatul hijrah, inilah haqiqatul hijrah, dan inilah haqiqatul hijrah. Pelan-pelan kita harus akrab dengan Nabi Muhammad. Segalanya contoh ada pada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pelan-pelan, langkah demi langkah, hari demi hari, dari waktu kita yang ada, saudara, Allah berikan taufik dan hidayah, kita lebih akrab dengan Nabi Muhammad, kita lebih akrab dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, kita lebih akrab dengan syariatnya Nabi Muhammad, dan kita lebih mengenal ahlul bait, keluarganya Nabi Muhammad, sehingga Allah hidupkan kita pada agama Nabi Muhammad, Allah wafatkan kita dalam agama Nabi Muhammad, dan Allah kumpulkan kita di akhirat bersama hamba-hambanya yang soleh, pencinta-pencinta Nabi Muhammad, dan Allah masukkan kita dalam surganya kelak bersama hamba-hambanya yang beriman di bawah benderanya Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu